Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina nabiyyunal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan dari pembahasan jadilah aswaja sejati. Masuk bab yang pertama, al-maqsudu bis sunnah. Ya. Kita telah menyinggung pada judul pembahasan kita, yakni jadilah aswaja, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari lafaz ahlu sunnah wal jamaah ini ada 3 lafaz, yakni ahlu yakni seseorang yang dikenal, paling khusus, paling mengerti, atau keluarga. Bisa dilafatkan seperti itu, bisa diartikan seperti itu dari ahlu. Orang yang memiliki kekhususan. Lalu dari lafaz sunnah, as-sunnah. Lalu ada lafaz al-jamaah. Al-jamaah kita sudah tahu ya. Makna jamaah ialah perkumpulan, jamaah. Yakni lebih dari secara lugah sesuatu yang terkumpul. Maka pada bab yang pertama ini kita akan membahas apa makna dari sunnah sendiri. Karena ini merupakan satu kata yang paling mendasar, yang paling penting dari lafaz ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud sunnah pada ahlus sunnah wal jamaah di sini? Ya. Kita pada pembahasan ini sudah tidak asing lagi tentang makna atau tentang perlafatan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana? Apakah kita sudah mengerti apa itu maknanya? Maka secara sunnah atau secara lugah, secara lugah sunnah maknanya ialah thariqah wasirah, yakni jalan atau metode. Jalan atau metode atau cara. Sunnah. Jalan. Maka para ulama lugah berselisih pendapat. Jalan di sini ialah jalan yang baik atau jalan yang buruk. Maka yang sahih, yang benar ialah makna lugah, makna sunnah ialah jalan baik yang baik ataupun yang buruk. Bisa keduanya. Ini diperkuat dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajra man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wisruha ya wa wisru man amila biha." Man sanna fil Islam sunatan hasanah. Barang siapa yang mensunahkan, yang memberi cara dalam Islam dengan cara atau jalan hasanah yang baik, maka baginya pahala. Maka pahala baginya. Dan baginya pahala orang-orang yang mengamalkan apa yang telah ia contohkan tadi. Ya. Yakni
cara, contoh, atau jalan. Dan barang siapa yang mencontohkan, menjalankan suatu cara, yakni cara yang sayyi'ah, yang jelek, maka atasnya dosa. Dan juga dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Maka makna sunnah di sini bisa ada dua makna. Baik sunnah itu sunnah hasanah ataupun sunnah sayyi'ah, yakni cara, contoh, jalan yang baik dan cara, contoh, jalan yang buruk. Ya, ini secara istilah lughah ya. Secara istilah lughah. Maka tidak heran kalau Umar bin Khattab juga mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ini hanya sekedar dari sisi lughah. Adapun secara istilah timbangan syariat tidak ada namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Ya, jadi makna sunnah dalam hadis ini ialah sunnah secara lughah. Demikian pula kalau ada lafaz bid'ah, maka bid'ah itu dari sisi lughah. Kalau ada disebutkan ada orang atau ulama yang mengatakan atau bahkan Umar bin Khattab mengatakan adanya bid'ah hasanah, yakni dari sisi lughah saja. Dan tidak masalah penamaan bid'ah hasanah kalau hanya dari sisi lughah, ya. Tapi kalau dalam praktek kita beragama nggak ada istilahnya, istilah bid'ah hasanah tidak ada. Maka berikutnya kita akan mengetahui takrif definisi sunnah secara istilah. Maka para ulama mereka ikhtilaf, berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna sunnah secara istilah syar'i. Tergantung ulamanya. Para ulama ini terbagi menjadi tiga, yakni para ulama ahli hadis, ada istilah secara usuli, secara usul, ada juga sunnah dari sisi istilah fuqaha, yakni para ahli fikih. Kalau dari sisi mustalah para muhadisin ahli hadis, yang dimaksudkan sunnah ialah apa saja yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, apa saja yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Baik itu perkataan, perbuatan, takrir, yakni penetapan, sifat atau akhlak, atau sejarah perjalanan hidup Nabi, baik sebelum diutusnya beliau sebagai Nabi ataupun setelahnya. Maka ini dinamakan sunnah. Ya. Jadi istilah muhadisin itu apa saja yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Nabi, semuanya istilahnya sunnah. Adapun dari para ulama usul mengatakan makna sunnah ialah semua yang diitlakkan, yang dimutlakkan, apa saja yang dinukil dari Nabi. Ya. Apa saja yang dinukil dari Nabi yang bisa dijadikan dalil, ya, yang berupa nas, maka itu namanya sunnah, kata ulama usul. Jadi karena dalil itu, kata ulama usul, ada dari Al-Quran dan dari sunnah. Sunnah dimaksud di sini ialah hadis. Ya. Jadi hadis-hadis yang sifatnya sebagai penjelas atau sebagai ahkam. Hadis-hadis yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Ya. Sumber hukum, ya, yakni sumber hukum yang kedua. Jadi
para ulama usul fikih mendefinisikan sunnah itu ialah sumber hukum yang kedua, yakni yang berasal dari Nabi, yakni hadis. Lebih umum ya, lebih umum. Ini lebih khusus dibandingkan yang pertama tadi dari ulama muhadisin tadi. Lalu yang ketiga dari istilah ulama fuqaha. Dari istilah ulama ahli fikih, makna sunnah itu ialah lawan dari makruh, ya, ataupun satu tingkatan di bawah wajib. Yakni sesuatu yang jika meninggalkannya tidak berdosa dan bila melakukannya mendapat pahala. Ya, nama lainnya ialah mandub, nadab, mandub atau mustahab. Mustahab atau mandub. Ini dari ulama fikih, ahli fikih. Ya, berkata beliau Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, akan tetapi sunnah sebagian para ulama salaf terdahulu mendefinisikannya dengan lebih luas dari yang disebutkan tiga tadi. Lebih luas dari apa yang disampaikan oleh ulama muhadisin, ulama usul, atau ulama fikih. Yakni lebih luas maknanya. Jadi sunnah itu apa saja yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW ataupun sunnahnya para sahabatnya, baik dalam permasalahan akidah, ibadah, ataupun ya, yakni dari perkara keyakinan ataupun ibadah. Dan lawannya ialah bid'ah. Lawannya ialah bid'ah. Jadi suatu petunjuk ya, suatu petunjuk Nabi, namanya sunnah. Ini para ulama Islam mendefinisikan seperti itu. Kita akan baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lafaz sunnah menurut perkataan para salaf terdahulu, yakni berkaitan dengan sunnah ibadah ataupun sunnah akidah dan kebanyakan para ulama dulu menyusun suatu kitab dinamai dengan sunnah. Yang dimaksud as-sunnah di sini ialah pembahasan tentang akidah. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah, kata Syekhul Islam, penamaan as-sunnah pada kitab-kitab para ulama dahulu itu, yakni as-sunnah di sini maksudnya ialah sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Berkata beliau dalam kitabnya Al-Hamawiyah, yakni kitab karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sunnah ialah apa saja yang dibangun di atasnya menurut pendapat Rasulullah SAW atau syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Apa saja yang dibangun di atasnya berdasarkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, baik berupa akidah atau niat suatu amalan ataupun perkataan ataupun perbuatan. Ya. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan kebanyakan para ulama mutaakhirin, yakni ulama di zaman beliau Ibnu Rajab, lebih mengkhususkan makna sunnah, yakni sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Ini sudah di zamannya Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab ini
termasuk salah satu ulama Hambali. Ya. Beliau mengatakan di zaman beliau, tatkala sesuatu penyebutan as-sunnah ialah sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Yani akidah sunnah. Bukan akidah yang sifatnya atau bukan sunnah ataupun bukan sunnah yang dimaksud para ahli fikih ya. Bukan, tapi sunnah yang berkaitan dengan akidah, yakni akidah yang dibangun di atasnya sesuai syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Ya. Li'annaha asluddin, dikarenakan ini merupakan dasar agama, ya. Usul dari prinsip agama. Dan barang siapa yang menyelisihi usul prinsip agama yang dasar, yang fundamental ini, maka dia berada di jurang bahaya. Berkata Syekh As-Suhaimi, maka sunnah jika dimutlakan hanya penyebutan sunnah, maka yang dimaksud ialah permasalahan akidah. Apabila penyebutan sunnah dalam pembahasan akidah, apabila ada penyebutan as-sunnah dalam pembahasan akidah secara mutlak, itu yang dimaksud ialah artinya agama yang sempurna, ya. Bukan sesuai ulama ahlul hadis ataupun ulama usul atau ulama ahlul fikih, bukan. Tapi yang dimaksud sunnah dalam pembahasan akidah ialah sunnah artinya adinu al-kamil, adinu kamilan, yakni agama secara menyeluruh. Adinu kamilan, yakni agama secara menyeluruh. Berkata Ibnu Rajab, as-sunnah ialah suatu metode atau suatu cara yang ditempuh yang berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang diteruskan, dilanjutkan oleh Khulafa'ur Rasyidin. Ya. Ar-Rasyidun, yang terbimbing, yang tidak menyimpang, dikarenakan mereka lah orang-orang yang paling terdepan dalam menghidupkan sunnah Nabi. Baik berupa keyakinan-keyakinan ataupun amalan ataupun perkataan. Maka kesimpulan dari makna sunnah pada pertemuan kita kali ini, makna sunnah ialah suatu cara metode beragama yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan para khulafa'ur rasyidin atau para sahabat. Ya, itu kesimpulannya di situ. Dan kita tidak melebar ke permasalahan seperti makna sunnah yang dibahas oleh ahli fuqaha, ya, ataupun sunnah yang dimaksud oleh usuli, ataupun sunnah yang dimaksud oleh muhaddisin. Bukan, tapi sunnah yang dimutlakan dalam pembahasan kita pada buku kita ini nanti, yakni sunnah yang berkaitan dengan akidah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka ini akan berkaitan dengan keyakinan-keyakinan ataupun amalan ataupun perbuatan yang sesuai dengan prinsip yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya dalam beragama Islam. Ya. Tentu nanti kita akan lebih menggali lebih dalam lagi sesuai dengan bab-bab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi. Mungkin yang bisa kita sampaikan kita tutup. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.